tradisi Hindu yang masih berjalan di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang Jawa. Maka ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya melakukan acara. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa enggak hari keempat? Coba. Kenapa enggak hari 39 kok 40? Coba pikirin. Kenapa enggak hari 47? Kenapa kok hari 100? Kenapa hari 1000? Kenapa enggak hari 975? Kenapa? Ya, apa dalilnya? Kenapa harus dikaitkan dengan hari tersebut? Mau tidak mau harus kita akui itu dari menanggapi tuduhan dan fitnahan Ustadz Firanda bahwa tahlilan itu adalah tradisi Hindu. Mari kita pahami dulu apakah tahlilan itu. Tahlilan itu adalah dari halala yuhallilu tahlilan, artinya adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah orang Hindu mengajarkan terhadap umatnya la ilaha illallah? Tentu kita malah senang ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka secara otomatis mereka masuk Islam. Oke, kita pahami tahlilan apa yang menjadi tradisi umat Nahdiyin. Pertama, isi tahlilan itu adalah qiraatul Quran, bacaan Quran, bacaan Yasin, bacaan surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Yang kedua, istighfarul lil mayyit, memohonkan ampun atas dosa-dosa yang dilakukan terhadap mayit. Yang ketiga, ihda'u tsawabi lil mayyit, yaitu menghadiahkan pahala terhadap mayit, baik itu berupa pahala bacaan Al-Quran, pahala istighfar, pahala bacaan la ilaha illallah, atau pahala sedekah yang kita hadiahkan terhadap mayit. Apakah ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis mendoakan terhadap orang yang sudah meninggal dunia? Ada. Pertama di surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u, orang-orang yang datang, min ba'dihim, setelah para sahabat, yaquluna, mereka berdoa kepada Allah, rabbana ighfir lana, Tuhan kami ampuni kami, wali ikhwanina, dan ampuni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan membawa iman. Atau di surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, mintalah ampun terhadap dosamu dan dosa orang-orang mukminin laki-laki dan orang-orang mukminat iman perempuan. Atau dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana, Tuhan kami, ighfir, ampuni, li, kepada kami, terhadap saya, wali walidayya, dan terhadap orang tua saya, walil mu'minina, dan terhadap orang-orang mukmin, yauma yakumul hisab, di hari di mana ditegakkan hisab. Apakah Al-Quran yang dibaca pada tahlilan, yaitu Yasin, itu ada dalilnya? Ada. Hadis iqra'u ala mautakum Yasin, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban dalam kitab Bulughul Maram. Iqra'u, bacakanlah
kalian semua ala mautakum terhadap orang yang mati di antara kalian, Yasin, yaitu surat Yasin. Terus kemudian sedekah. Setelah tahlilan biasanya dibagikan makanan dan lain sebagainya. Apakah ada dalilnya yang tujuannya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal? Ada pada hadis Bukhari nomor 1388. Ada dua redaksi. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsaha wa araha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaihi. Atau redaksi yang di atasnya inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat falaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am tasaddaq anha. Ibuku wahai Rasul mati mendadak sementara beliau belum berwasiat apa-apa. Saya yakin andaikan beliau sempat berbicara, sempat berwasiat, beliau akan mewasiatkan bersedekah. Apakah beliau akan mendapatkan aliran pahala jika saya bersedekah atas nama beliau? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya bersedekahlah atas nama ibumu. Jelas, apapun sedekah ketika diniatkan untuk pahala terhadap orang yang meninggal dunia, maka itu bisa diterima oleh dan bermanfaat oleh orang yang sudah meninggal dunia. Atau mungkin yang dipermasalahkan Ustadz Firanda itu adalah harinya, bukan bacaannya, tahlilannya, bukan sedekahnya, karena sudah ada dalilnya semua. Hari pelaksanaannya 3 hari, 7 hari, 40 atau 100 hari. Begini loh, tahlilan, bacaan, sedekah, bacaan Al-Quran, semuanya yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia adalah ibadah yang mutlak, ibadah yang tidak disertai waktunya. Di dalam Al-Quran, kapan para tabi'in itu mendoakan para sahabat? Tidak ada waktunya. Di dalam hadis Bulughul Maram, kapan sahabat itu membacakan Yasin? Tidak ada waktunya. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, kapan sahabat yang ingin mensedekahkan ibunya? Hari apa atau hari keberapa? Tidak ada waktunya. Artinya kalau tidak ada waktunya, berarti masalah waktu itu diserahkan kepada kita, tergantung kita. Mau 7 hari, mau 40 hari, mau 50 hari, mau 60 harinya, tidak ada larangan. Terus tiba-tiba kita dilarang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ini kan aneh. Nabi tidak melarang, ujuk-ujuk Ustadz Firanda ini melarang. Atau mungkin alasannya Ustadz Firanda menganggap bahwa kita itu mewajibkan 100 hari, mewajibkan 40 hari, mewajibkan 3 hari. Itu tidak benar. Itu dilaksanakan hanya atas kesepakatan sosial, dan kita itu sadar bahwa itu bukan hukum Islam, itu hanya kesepakatan adat istiadat. Ada yang 3 hari,
ada yang 6 hari, itu berubah-ubah, tidak masalah. Yang jadi masalah ketika kita mengatakan bahwa 3, 7, 40, 100 hari itu hukumnya wajib, kalau tidak dilakukan maka dosa. Lah itu yang nggak boleh. Seperti halnya apa yang diterangkan di dalam kitab Sulamut Taufik, bahwa yang mengakibatkan riddah atau keluar dari agama ketika menganggap sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, atau sebaliknya, hal yang wajib kita tidak mewajibkannya atau kita tidak anggap wajib. Au man aujaba ma lam yajib ijma'an, yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma. Seluruh ulama itu sepakat 3, 7, 40, 100 hari itu tidak wajib. Itu hanya atas dasar kesepakatan, tradisi saja. Apakah dari Hindu? Ya enggak, hari kok miliknya orang Hindu itu dari mana? Itu hanya atas kesepakatan masyarakat. Kalau Anda melaksanakannya hanya 7 hari saja, nggak pakai 100 juga nggak apa-apa. Atau Anda hanya melakukan 100 tanpa 7 hari juga nggak apa-apa. Sehingga kita paham dan bisa memilah dan memilih. Oh ini ibadah, oh ini adalah teknis melakukan ibadah, sehingga kita tidak gampang menvonis oh ini dari Hindu. Lucu, masa Hindu membaca la ilaha illallah ya tambah suka, seluruh orang Hindu ya juga masuk Islam. Tolong dalam berdakwah kita jangan suka menfitnah, suka berbohong, suka adu domba, sehingga umat Islam ini bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.